Hai 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 my friend. Bertemu lagi bersama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan merupakan besaran turunan yang sangat penting untuk dipelajari. Tekanan yaitu tegangan seragam yang arahnya ke segala arah. Secara khusus, tekanan merupakan nilai besaran gaya yang bekerja pada permukaan suatu benda. Contohnya, paku di atas kayu yang dikenai suatu gaya pukul akan mempunyai tekanan yang menyebabkan sebagian ujung paku masuk ke dalam kayu. Tekanan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu besarnya gaya yang diberikan dan luas permukaan dari bidang tekanan benda. Hubungan besaran gaya dan luas permukaan bidang tekanan inilah yang selanjutnya diterjemahkan sebagai perumusan dari tekanan, yaitu P sama dengan F per A. P sebagai tekanan yang satuannya N per M kuadrat atau Pascal, F sama dengan gaya yang satuannya N, dan A sebagai luas permukaan bidang tekan, satuannya meter kuadrat. Berdasarkan perumusan, nilai dari tekanan akan berbanding lurus dengan besarnya gaya yang dilakukan benda terhadap benda yang ditekan serta berbanding terbalik dengan luas permukaan bidang tekan. Artinya, jika gaya yang diberikan besar, tekanan yang dihasilkannya pun juga besar. Sedangkan jika luas permukaan bidang tekan besar, tekanan yang dihasilkan justru bernilai kecil. Materi yang selanjutnya adalah tekanan dalam zat cair. Tekanan tidak hanya dihasilkan oleh zat padat. Tekanan dapat pula disebabkan oleh pengaruh zat cair. Tekanan dalam zat cair ini akan kita bahas dalam 3 materi, yaitu yang pertama, tekanan hidrostatis, tekanan zat cair pada bejana, dan hukum Pascal. Yang pertama, tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang disebabkan oleh air atau hidro dalam kondisi yang diam atau statis. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa air yang berada dalam keadaan relatif diam di suatu wadah atau tempat akan memberikan tekanan ke lingkungan sekitarnya. Namun, tekanan hidrostatis ini sebenarnya lebih bermakna luas, yaitu tekanan yang disebabkan oleh zat cair. Perumusan ini yang dikenal sebagai tekanan hidrostatis atau pH. Jadi, tekanan hidrostatis dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan P kali G kali H. Keterangan pH sama dengan tekanan hidrostatis, satuannya Pascal atau N per M kuadrat. P sama dengan massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter persegi. G percepatan gravitasi bumi, satuannya M per S kuadrat. H sama dengan kedalaman air atau ketinggian air, satuannya M. Dan materi yang selanjutnya adalah tekanan zat cair pada bejana. Pengetahuan mengenai tekanan zat cair sangat bermanfaat dalam banyak hal. Salah satunya dapat kita lihat dalam water pass. Alat ini bermanfaat untuk menentukan kerataan suatu permukaan. Alat ini biasanya digunakan oleh tukang batu. Bejana berhubungan adalah istilah yang digunakan untuk suatu benda yang dapat diisi zat cair yang mempunyai lubang permukaan yang berbeda. Contoh mudah bejana berhubungan antara lain kendi, cerek, teko, dan selang yang diisi air. Hal yang menarik untuk diperhatikan yaitu ketinggian zat cair di kedua lubang permukaan adalah sama. Berdasarkan persamaan hidrostatis dapat dibuat rumusan baru hubungan kedua zat cair tersebut, yaitu P air dikali G H air sama dengan P minyak dikali G dikali H minyak. Materi yang selanjutnya adalah hukum Pascal. Zat cair mempunyai tekanan yang salah satunya dipengaruhi oleh tekanan udara di sekelilingnya. Sifat zat cair yang tertekan ini yaitu meneruskan tekanannya ke segala arah dengan sama besar. Secara khusus, zat cair yang berada di ruang tertutup lalu diletakkan akan mengalami hal ini,
yaitu meneruskan tekanan tersebut dengan sama ke segala arah dengan sama besar. Pascal menuangkan hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang diberikan pada suatu zat cair pada ruang yang tertutup akan diteruskan ke tiap titik dalam fluida dan dinding bejana. Prinsip dari hukum Pascal ini diterapkan pada beberapa peralatan, misalnya dongkrak hidrolis dan rem hidrolis. Persamaan yang berlaku untuk dongkrak hidrolis, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keterangan F1 sama dengan gaya yang bekerja pada bidang A1 satuannya N, A1 sama dengan luas bidang A1 satuannya M kuadrat. F2 sama dengan gaya yang bekerja pada bidang A2 satuannya N, A2 sama dengan luas bidang A2 satuannya M kuadrat. Oke, materinya sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan bosan-bosan dengan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.